Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kita membahas soal revisi undang-undang pilkada, main-main, aturan main. Itu judul Mata Najwa malam ini. Yang jelas ada anggapan bahwa aturan ini membuat politik uang menjadi legal. Saya ingin bertanya ke Bawaslu, Prof. Muhammad. Ketika berkaca pada yang terjadi di 2015 lalu, politik uang apa saja yang ditemukan Bawaslu dan model-modelnya apa saja? Sehingga kemudian kita bisa bilang nih, yang sekarang justru akan malah dilegalkan dengan aturan ini. Semua yang tidak terkait dengan upaya-upaya yang dilegalkan dalam proses pemilihan, yang sifatnya mendorong orang atau menjanjikan, itu tuh politik uang. Apa misalnya yang Anda temukan? Misalnya membagi-bagi uang seperti gambar tadi, itu jelas politik uang kepada anak-anak. Anak-anak ini kan tidak punya hak pilih, itu jelas. Itu selain upaya-upaya yang seperti itu juga ada upaya-upaya yang tidak jelas dibuat semata-mata membungkus, misalnya kayak memberikan biaya-biaya transport yang tidak jelas tadi ukurannya. Sebenarnya kalau kita mau jujur nih, Bawaslu menemukan di undang-undang kemarin karena tidak diatur tegas kayak model sekarang, akhirnya politik uang ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita tangkap. Jadi Anda merasa dengan diatur ini malah akan memudahkan untuk menangkap orang? Saya kira seperti itu, jelas sekali apa yang Tapi siapa yang mau ditangkap, semuanya boleh sekarang? Enggak, boleh bagi uang transport, boleh bagi uang boleh makan. Bagi uang transport, makan sepanjang sesuai ketentuan. Nah, di luar ketentuan itu yang diatur oleh pengaturan teknis, itu yang akan Bawaslu tegakkan untuk melanggar. Jadi yang boleh itu yang dilegalkan oleh undang-undang, lalu kemudian diejawantahkan secara teknis berdasarkan PKPU. Oke. Begitu. Ya, satu sebetulnya kita cukup senang, kemudian cukup berharap, ada harapan bahwa ada sanksi tegas terhadap pelaku politik uang. Tadi sudah disinggung bahwa ada sanksi diskualifikasi, berat sekali sanksinya, diskualifikasi bagi mereka yang melakukan politik uang. Dan tapi sanksi itu bisa diberikan Bawaslu bisa dilakukan sekarang? oleh Bawaslu Provinsi, langsung dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan tindak lanjuti oleh KPU. Tapi sayangnya Mbak Nana, ada beberapa pembatasan-pembatasan di dalam norma undang-undang itu yang bagi saya ini berpotensi melemahkan sanksi ini. Di penjelasan soal sanksi diskualifikasi itu disebutkan yang tidak termasuk dalam memberikan uang atau materi lainnya itu pemberian biaya makan, minum, transport, bahan kampanye, hadiah lain berdasarkan kewajaran sesuai dengan kemahalan daerah. Nah, ini bagaimana nanti mengukurnya? Meskipun akan nanti diatur oleh KPU, tapi dengan memberikan ruang orang boleh memberikan transport dalam bentuk uang tunai, ini sulit untuk berharap bahwa pasal yang tegas ini akan bisa diterapkan. Yang kedua, juga ada bahwa sanksi diskualifikasi itu baru dapat dijatuhkan kalau sudah bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, ini tidak standar juga kemudian. Harus ada hal yang lebih dalam lagi. Apa yang disebut terstruktur? Apa yang disebut sistematis dan masif? Kalau seandainya hanya diberikan kepada 10 orang atau 15 orang saja gimana? Apakah tetap sudah diberikan sanksi diskualifikasi atau gimana? Jadi di satu sisi kita berharap banyak, tapi di sisi yang lain ada norma-norma kemudian yang bagi saya berpotensi melemahkan sanksi ini. KPU bagaimana melihatnya? Akan seberapa sulit membuat peraturan KPU dari undang-undang ini? Sebelum menjelaskan bagaimana desain peraturan KPU, kami ingin mengapresiasi dulu pembuat undang-undang DPR dan pemerintah yang memang mempunyai semangat yang sangat kuat untuk menghantarkan Pilkada serentak 2017 itu lebih baik daripada integritas. Nah, yang pertama usulan kami juga didengar dan diakomodir bahwa penegakan hukum terkait dengan larangan untuk melakukan politik uang itu harus bisa diberikan sanksi administrasi diskualifikasi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana KPU akan membuat regulasi teknis? Kami ingin mengawal spirit pembentuk undang-undang. Bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu 2017 harus lebih baik dan lebih berkualitas. Bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas? Maka kami harus melihat kerangka hukum pilkada itu secara komprehensif. Bagaimana tata cara kampanye? Dalam undang-undang disebutkan oleh Pak Rambe, berkampanye itu harus mengedukasi pemilih. Nah, kalau kampanye diharapkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka tadi ya kebutuhan real dalam berkampanye seperti makan minum, kemudian transportasi, maka dalam pemahaman kami dalam rangka pendidikan politik tidak bisa diberikan dalam bentuk uang tunai. Tidak, jadi sudah jelas KPU yang saya baca peraturannya tidak boleh uang tunai. Belum sampai masuk ke rumusan, itu baru sharing ide di dalam forum internasional. Karena nanti kan akan dikonsultasikan DPR dan konsultasinya akan mengikat kalau judicial review-nya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi lagi-lagi nanti kembali ke DPR. Kita harus break, Mbak Ida. Kita lanjutkan, kita akan bicara calon independen setelah ini. Tetaplah di Mata Najwa.